Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NIM 108. Saya akan memaparkan materi perencanaan anggaran pada pemerintah desa. Langsung saja, perencanaan pembangunan desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014, pasal 4 disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa meliputi RPJM desa yang berjangka waktu 6 tahun dan RKP desa yang berjangka waktu 1 tahun. RPJM dan RKP desa disusun sebagai pedoman untuk penyusunan anggaran, pendapatan, dan belanja desa. RPJM desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 6 ayat 1 memuat yang pertama ada visi dan misi kepala desa, yang kedua ada arah kebijakan dan pembangunan desa, yang ketiga ada pelaksanaan pembangunan desa, dan yang keempat ada pembinaan kemasyarakatan desa, dan yang kelima ada pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pasal 7, penyelenggaraan penyusunan RPJM desa dengan mengikut sertakan unsur masyarakat desa dan mempertimbangkan kondisi objek desa, prioritas program, serta kegiatan kabupaten atau kota. RPJM desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. Yang kedua ada RKP desa atau Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang merupakan penjabaran dari RPJM desa. RKP desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah daerah provinsi dan juga pemerintah daerah kabupaten atau kota. RKP desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP desa menjadi dasar dalam penyusunan APB desa. Rancangan RKP desa berisi uraian sebagai berikut. Yang pertama ada evaluasi pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya. Yang kedua ada prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa. Dan yang ketiga ada prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa atau pihak ketiga. Yang keempat ada rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dan yang terakhir ada pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Yang ketiga ada anggaran pendapatan dan belanja atau APB desa, yang merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi dasar kewenangan desa. Permendagri nomor 113 tahun 2014 menjelaskan APB desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak dalam 1 tahun yang tidak perlu dibayar kembali oleh pihak desa. Yang kedua ada belanja desa yang meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Yang ketiga ada pembiayaan desa yang meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Naimatul Hani, NIM 1950510109. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pelaksanaan anggaran pada pemerintah desa. Pelaksanaan anggaran dalam sebuah program adalah proses di mana sumber daya keuangan diarahkan dan dikendalikan untuk mencapai tujuan dan objek anggaran yang telah disetujui. Dalam pengelola dana desa, kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat desa yaitu sekretaris desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksanaan teknis.
Dalam pelaksanaan keuangan desa terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip tersebut diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kesiapan pemerintah desa dalam pelaksanaan anggaran yaitu yang pertama, pelaksanaan program sesuai dengan APBD desa yang telah dibentuk. Yang kedua, pelaksanaan program desa diikuti oleh masyarakat desa pada pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016. Yang ketiga, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan disertai dengan rencana anggaran biaya pada pasal 27 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Yang kelima, program belanja diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Yang kelima, pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa pada pasal 92 PP Nomor 43 Tahun 2014. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah yang ditentukan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Selanjutnya, dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sekretaris desa berkewajiban untuk yang pertama meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam permintaan pembayaran. Yang ketiga, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan tersebut. Yang keempat, menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan SPP atau surat pelaksanaan pembayaran yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Selanjutnya, beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Yang pertama, pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Yang kedua, bendahara dapat menyimpan uang kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Yang ketiga, pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati atau wali kota. Yang keempat, pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBD ditetapkan menjadi peraturan desa. Yang kelima, pengelolaan desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Yang keenam, penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa. Yang ketujuh, pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen yaitu rencana anggaran biaya. Yang kedelapan, rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Yang terakhir, pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Atin Nimatus Solehah, NIM 110. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai pertanggungjawaban anggaran pada pemerintah desa. Pertanggungjawaban anggaran pada pemerintah desa. Laporan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, khususnya pada pertanggungjawaban keuangan, terdapat banyak desa yang masih belum lengkap dalam hal keuangannya, sehingga diperlukan pembinaan dalam rangka menuju tata tertib administrasi. Demikian pula dengan proses penyampaian pertanggungjawabannya. Peraturan mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban bendahara desa setiap bulannya kepada kepala desa saat ini juga diatur dalam pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Kepala desa harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB desa setiap tahun berjalan di setiap semester dan juga akhir tahun anggaran.
Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama dilaporkan setiap akhir Juli tahun berjalan dan laporan semester kedua paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan peraturan desa dengan menyertakan lampiran 1. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sesuai dengan form yang ditetapkan. Kedua, menyampaikan laporan kekayaan milik desa. Ketiga, laporan program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa. Pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintah yang baik atau good governance, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui musyawarah desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis yang dihadiri oleh BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga disebarkan melalui pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi. Contohnya seperti papan informasi desa dan website resmi pemerintah kabupaten maupun desa. Selanjutnya, penyampaian informasi laporan kepada masyarakat. Ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan adanya asas partisipatif. Hal itu berarti dalam pengelolaan keuangan desa harus dibuka ruang yang luas bagi peran aktif masyarakat sejauh yang ditetapkan dalam Permendagri. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi atau pelaksanaan APB Desa wajib diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Maksud dari penginformasian itu adalah agar seluas mungkin masyarakat mengetahui berbagai hal terkait mengenai kebijakan dan realisasi pelaksanaan anggaran APB Desa. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, serta koreksi terhadap pemerintah desa, baik yang berkenaan dengan APB Desa yang telah maupun yang akan dilaksanakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.